Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Ikrimah, NIM 1808105096 dari Prodi Tadris Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di video ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Penerapan Metode Research Based Learning atau RBL dalam mengcover keberagaman gaya belajar siswa. Pokok pembahasan dalam video ini meliputi latar belakang, masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan literatur, desain penelitian, dan metode penelitian. Pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang penelitian ini berangkat dari 4 hal, yaitu 1. Gaya belajar, 2. Realita pembelajaran di Indonesia, 3. Metode pembelajaran, 4. Metode research-based learning. Dalam fitrahnya, setiap manusia memiliki karakteristik yang berbeda-beda, termasuk gaya belajar, di mana mereka memiliki ciri khusus atau kekhasan masing-masing dalam menyerap, mengolah, dan merespon suatu informasi dalam pembelajaran. Dari keberagaman gaya belajar tersebut, idealnya seorang guru dalam melakukan suatu pembelajaran mengakomodasi seluruh keberagaman gaya belajar tersebut. Namun, pada realitanya, hal tersebut tidak demikian. Masih banyak guru yang mengabaikan keberagaman gaya belajar siswa tersebut. Sehingga, jika hal ini dilakukan secara terus-menerus akan berakibat negatif pada siswa itu sendiri. Di antaranya, siswa mengalami bosan dalam belajar dan mengalami kesulitan dalam memahami materi tersebut, dikarenakan tidak sesuainya penyampaian informasi dengan gaya belajar yang mereka miliki. Seorang guru dalam mengakomodasi keberagaman gaya belajar siswanya harus memahami betul mengenai metode pembelajaran. Karena adanya berbagai macam metode pembelajaran membuktikan bahwasanya tidak ada salah satu metode pembelajaran yang cocok digunakan untuk semua keberagaman gaya belajar. Serta adanya keberagaman metode pembelajaran menjelaskan bahwasanya setiap siswa memerlukan metode pembelajaran yang berbeda. Dari berbagai macam metode pembelajaran yang ada salah satu metode pembelajaran yang berpotensi cocok untuk mengatasi hal ini, yaitu metode pembelajaran research-based learning. Metode ini merupakan metode yang mengerahkan segenap sumber daya dan media yang ada di lingkungan tersebut, baik itu berupa media auditorial, visual, maupun kinestetik. Diharapkan dengan menerapkannya metode research-based learning ini dapat meminimalisir dampak negatif yang telah disebutkan tadi. Pembahasan selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitiannya adalah, apakah metode research-based learning efektif dalam pembelajaran di kelas yang siswanya memiliki beragam gaya belajar? Pembahasan selanjutnya yaitu tinjauan literatur. Tinjauan literatur memiliki 3 sub. Pertama, tinjauan konseptual. Kedua, tinjauan teori. Ketiga, tinjauan penelitian terdahulu. Pertama, tinjauan konseptual. Dalam penelitian ini memiliki 2 tinjauan konseptual, yaitu gaya belajar dan metode research-based learning. Kedua yaitu tinjauan teori. Dalam penelitian ini memiliki 2 tinjauan teori, yaitu 1. Teori belajar humanistik, 2. Teori belajar behavioristik. 1. Teori belajar humanistik. Kaitan antara teori belajar humanistik dengan penelitian ini yaitu terletak pada penerapan metode pembelajaran.
Hal ini berangkat dari definisi teori belajar humanistik sendiri, yaitu teori yang memanusiakan manusia, di mana diharapkan jika kita menerapkan suatu metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik masing-masing siswanya, maka diharapkan dapat menghasilkan pembelajaran yang maksimal dan sesuai dengan fitrah masing-masing siswa tersebut. 2. Yaitu teori belajar behavioristik. Kaitan antara teori belajar behavioristik dengan penelitian ini yaitu terletak pada penerapan metode pembelajaran dengan hasil belajar. Hal ini berangkat dari definisi teori behavioristik sendiri, yaitu teori yang menyatakan hubungan antara stimulus dan respon, di mana ketika kita memberikan stimulus yang berbeda akan menghasilkan respon yang berbeda pula. Diharapkan dari hal ini, ketika kita memberikan metode pembelajaran yang berbeda, akan menghasilkan hasil belajar yang berbeda pula. Yang ketiga yaitu tinjauan penelitian terdahulu. Tinjauan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini memiliki dua pendapat, yaitu pendapat pertama dari Abdul Halim 2012, Leni Hartati 2013, Dewi Iriani dan Mutia Leni 2013, Sarfa Wasahwa 2016, Reski Ramadhani dan kawan-kawan 2017. Dalam penelitiannya, mereka berpendapat bahwa adanya hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan hasil belajar, serta adanya hubungan yang signifikan antara kreativitas seorang guru dengan hasil belajar siswanya. Pendapat yang kedua yaitu dari Yen Chania dan kawan-kawan 2016. Dalam penelitiannya, mereka berpendapat bahwa tidak adanya hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan hasil belajar. Dari dua perbedaan pendapat tersebut, penelitian ini lebih condong ke pendapat yang pertama, karena mayoritas penelitian berpendapat seperti pendapat yang pertama. Lalu, pendapat yang kedua, jika ditelusuri lebih lanjut, itu belum ada alasan yang tegas mengapa mereka berpendapat demikian, sehingga menjadikan pendapat yang kedua ini kurang kredibel. Pembahasan selanjutnya yaitu desain penelitian. Penelitian ini didesain sebagai penelitian eksperimental dengan pendekatan kuantitatif, karena variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini memiliki hubungan sebab akibat. Pembahasan yang terakhir yaitu metode penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik non-tes dan tes. Teknik non-tes meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu kuesioner deteksi gaya belajar, tes hasil belajar, dan penyimpan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berasal dari responden atau siswa itu sendiri, sedangkan sumber sekunder berasal dari data yang dimiliki akademik bagian sekolah. Populasi dari penelitian ini yaitu sebagian siswa kelas 9A dan B di SMPN 3 Pleret tahun ajaran 2019-2020. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik systematic sampling. Teknik ini merupakan teknik di mana sampel yang akan diujikan hanya sampel yang terpilih atau yang memiliki nomor urut saja. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis statistik deskriptif. Sekian video presentasi proposal penelitian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.